Oke, baiklah, selamat pagi untuk teman-teman di Indonesia, selamat sore sekali lagi untuk kita di sini. Tadi kita sudah buka dengan doa, dan kita akan melanjutkan ini pelajaran bagian kedua dengan judulnya, apa itu gereja dari Tuhan yang hidup? Atau apa itu gereja Tuhan? Oke, jadi waktu lalu bagian pertama yang kita lihat mengenai gereja itu, kita sudah pelajari ya. Saya nggak akan ulang dengan detail karena itu sudah dibahas dan kalian bisa review di YouTube nanti. Kita akan hanya kasih dia punya gambar. Mudah-mudahan kalian masih ingat gambar ini. Oke. Sekarang sebelum kita mulai, kita akan minta semua yang ada di sini untuk tidak pasif, harus aktif ya, be aktif karena kita mau semua untuk hangat dia punya pembahasan. Ini bukan sermon, ini bukan khotbah, ini Bible study. Jadi kalau kita minta kalian untuk itu, untuk ambil bagian atau saya mau tanya jawab, please ya available untuk bisa menjawab supaya kita nggak wasting too much time. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan meminta Lali. Li, ini kan gambar waktu lalu kan? This is the picture yang kita draw, yang kita gambar waktu lalu untuk menggambarkan gereja. Jadi Lali, apakah Lali bisa untuk review sedikit mengenai gereja itu apa? Karena ini sudah ada gambarnya di sini. Karena gambarnya sudah ada di sini, apa aja yang Lali masih ingat, nggak perlu sesempurnanya atau anything yang Lali ingat dari gambar itu, gereja itu apa gitu. Go ahead, Li, silakan. Iya, kalau yang 2 minggu lalu itu gereja itu terdiri dari pilar, ada pilar of truth, ada. Terus salah satu itu gereja itu di Mount kan, di Mount Zion. Iya, Mount Zion, betul. Ya, di situ didirikan Ka'bah didirikan di sana. Iya. Ya, kalau jadi di gereja ini umat-umat Tuhan dipanggil dari kegelapan kepada di gereja Tuhan. Jadi orang-orang dipanggil ke Zion, semuanya dipanggil ke Bukit Sion. Dari kegelapan kepada terang di sini. Ya. Ya kan? Waktu itu kan dipanggil dari Zion ke Sion kan, mari beramai-ramai ke Iya. apa namanya? Gunung Sion. Ya. Jadi gunung itu melambangkan gereja juga ya, dia punya. Iya, mountain. Dan hukum juga diterima di gunung kan. That's right. Iya. Di gunung itu ada hukum Tuhan. Loh. Terus? Iya. Dan gereja itu ada fondasi. Iya, tadi pilar kan, pilar dan ground of truth. Iya. Pilar dan fondasi kebenaran. Fondasi. Itu dia. Mungkin itu ya. Yang sejauh itu yang. Ya, thank you, Li. Thank you. Jadi so far yang Lali bilang ya, ini so far Lali bilang. Nanti kita tanya yang lain ya. Di gereja itu melambangkan gunung, oke? Dan di atas gunung itu adalah house of God atau rumah Tuhan yang ada fondasi dan tiang kebenaran. Dan gereja itu adalah orang-orang yang mempunyai terang. Oke, tadi Lali ada bilang hukum ya. Ini kita nggak ulang detail, oke? Karena kita sudah belajar ini last week. Ada terang, dan terang itu adalah hukum. Itu yang tadi Lali bilang. Oke. Dan gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan dan Tuhan panggil kepada terang. Oke, jadi so far itu yang Lali bilang, oke? Ada hukum. Ada lagi yang bisa mau volunteer untuk mau jawab lagi, bukan mau jawab ya, berdasarkan gambar ini, apa lagi yang kalian tahu mengenai gereja? Oh iya ya Wan, silakan. Yang ada di gereja itu ada teacher. Oh iya, ada teacher atau Tuhan yang teach kan, tapi Tuhan kasih orang untuk teach ya. Orang-orangnya, iya. Orang-orang yang mengajarkan hukum dan firman Tuhan. Oke, that's good. Oke, Dan orang-orang yang menurut hukum ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Artinya mereka juga selain mengasihi sesama, itu artinya mereka memelihara hukum kesehatan. That's dengan right.
Dengan juga mereka memelihara testimony of God. That's right. Jadi kenapa kira-kira kenapa di gereja itu ada law and ada testimony atau word of God? Kenapa gereja itu ada law and ada testimony? Karena itu adalah syarat yang Tuhan berikan. Gereja yang benar itu ada law dan testimony. Iya, karena gereja itu adalah terang kan? Iya kan? Oh iya, terang. Dan iya saya bilang kalau mereka tidak berbicara dengan the law and testimony karena mereka tidak ada terang. Iya. Dan gereja itu ada law, ada testimony. Testimony. Ya, ada firman Tuhan, ada kesaksian, ada hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan itu ada dua kan, cinta Tuhan dan cinta manusia. Dan cinta manusia itu basically lebih ke hukum-hukum kesehatan. Karena kalau kita sehat, kita bisa menolong sesama kita manusia. Oke. Ada lagi, Wan? Go ahead, silakan. Ya Kak, cuma itu sih tambahannya dulu. Oke, thank you, Wan. Thank you. Jadi ada lagi satu yang kurang, yang belum lengkap dengan definisi dari gereja. Oke, apalagi kira-kira yang di gambar ini? Coba kalian lihat gambar ini. Ada yang mau volunteer? Knowledge of glory of God. Itu dia. Ya, kenapa? Bukan medical missionary. Ya, itu yang medical missionary itu bagian dari pemeliharaan akan hukum-hukum kesehatan, atau itu hukum Tuhan kan terbagi dua, cinta Tuhan dan cinta sesama kan. Jadi medical missionary basically helping orang lain. Itu love kita punya sesama manusia. Dan mencintai sama manusia itu juga sama dengan mencintai Tuhan. Ya, thank you Auntie Lali. Lali tadi bilang apa, Li? Coba emphasize lagi. Jadi the church of God itu adalah untuk pengetahuan, untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Karakter. Ya, jadi the church of God itu, the church of living God itu, mereka kan mempunyai terang kan. Terus di Korintus bilang, terang itu adalah the knowledge of God. Ya kan, the knowledge of the glory of God in the face of Jesus. Oke. Mari ya kita kasih ini supaya kita bisa bagus transisinya. Ini yang kalian sudah terangkan semua. Oke. Jadi mana itu ya? Nah, ini dia. Ya kan? Kan di gereja itu ada terang. Ya kan? Di gereja itu ada terang karena Tuhan yang memanggil kita dari kegelapan ke terang. Oke, dan terang itu ada hukum-hukum Tuhan, ada firman Tuhan, ada testimoni, ya kan? Nah, terus terang itu di 2 Korintus 4:6 bilang, karena Tuhan yang perintahkan terang untuk bersinar dari kegelapan, telah bersinar di dalam hati kita untuk memberi terang dari pengetahuan dari kemuliaan Tuhan di muka Tuhan Yesus. Oke? Dan kita sudah tahu bahwa the glory of God itu the image atau karakter Tuhan. Jadi orang-orang yang dari kegelapan dan yang dipanggil dari kegelapan keluar untuk menjadi terang, itu dia bilang terang itu Tuhan kan yang panggil kita keluar kan? Enggak, kita lihat ada chat. Oke, iya. Ya, jadi nanti kita share semua dia punya materi ya kalau ini sudah selesai. Iya, Dian, thank you. Dian mau minta dia punya bahan, nanti kita share bahannya dalam, kalau ada yang bisa mau translate, silahkan translate dia punya bahasa Indonesia. Nanti Lali sama Wanda apa Kak Roy bisa bantu juga translate ini dan kita akan share semuanya. Jadi ini orang-orang yang berada di dalam kegelapan dipanggil keluar. Dan itu orang-orang yang keluar dari kegelapan, Tuhan yang panggil, dan orang ini menjadi terang. Tetapi terang ini adalah pengetahuan tentang karakter Tuhan, ya kan? Tentang image Tuhan, tentang the glory of God, dan kita tahu karakter Tuhan itu adalah, kalau kita belajar hukum Tuhan itu adalah karakter Tuhan. Oke, coba kita lihat ya gambarnya di sini. Gambarnya di sini, oke? Coba kalian lihat. Ini gereja ini dipanggil dari kegelapan kepada terang. Untuk apa?
untuk mempunyai pengetahuan tentang karakter Tuhan. Dan kita sudah tahu bahwa hukum Tuhan, firman Tuhan, testimoninya Tuhan, semua kebenaran itu semua menyatakan akan karakter Tuhan. Jadi basically dengan satu kata, yaitu gereja itu, bukan satu kata, satu kalimat, yaitu gereja itu adalah orang-orang, kan dibilang ye are. Kamu adalah orang-orang, mana di sini ya, kamu adalah orang-orang yang generasi yang terpilih, yang kamu itu dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi gereja itu bukan building, oke? Gereja itu bukan bangunan, tetapi gereja itu adalah orang-orang yang Tuhan sudah panggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Apa terang itu? Terang itu adalah pengetahuan tentang karakter Tuhan. Nah, dan di karakter Tuhan kita tahu, oh karakter Tuhan, bagaimana saya bisa lihat karakter Tuhan? Oh, kita bisa lihat hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu pancarkan akan karakter Tuhan. Bagaimana saya bisa tahu karakter Tuhan? Oh, lihat aja firman yang dia sudah ungkapkan. Itu adalah karakter Tuhan dan semuanya itu adalah terang. Oke? Dan gereja itu adalah orang-orang yang mempunyai kebenaran, fondasi, tiang kebenaran. Dan siapa itu kebenaran? Tuhan itu adalah kebenaran sendiri. Oke? Jadi gereja Tuhan itu adalah orang-orang yang sudah menerima akan kebenaran Tuhan, sudah menerima akan karakter Tuhan, oke? Sudah mempelajari akan hukum-hukum Tuhan dan melakukan akan hukum-hukum Tuhan. Dan semuanya itu ini ya kita akan kasih. Dia punya ini. Semuanya itu yang saya bilang. Saya sudah tulis di bawah tapi saya tulis lagi. Ini. Gereja itu dengan satu kalimat yang pendek, gereja itu adalah terang. Oke? Itu kalimat yang pendek. Dan di dalam terang ini ada kebenaran Tuhan, di dalam terang ini ada karakter Tuhan, di dalam terang ini ada hukum Tuhan, ya kan? Hukum Tuhan mencintai Tuhan dan sesama manusia. Dalam terang ini adalah pengetahuan akan glory of God, the image of God. Itu adalah definisi dari terang. Dan gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang. Makanya di Matius 5 ayat 14 dia bilang, kamu adalah terang dunia. Jadi kita itu dulu kegelapan, gelap, Tuhan sudah panggil dengan mercy-nya ya, dengan kemurahannya, dengan kasih sayangnya, untuk kasih dia punya terang. Tetapi terang itu yang saudara dan saya punya, yang Tuhan sudah berikan, di Matius 5 ayat 16 bilang apa? Bukan kita tutup-tutup, tetapi kita kasih. Let your light shine. Biarlah karakter Tuhan bercahaya di kamu. Biarlah hukum-hukum yang kamu sudah terima itu kita berikan kepada orang lain, bukan hanya saja dengan perkataan, tapi dengan perbuatan kita. Ya kan? Biarlah kebenaran Tuhan yang saudara dan saya sudah terima, kasih, bersinar kepada orang-orang yang masih berada di dalam kegelapan di sini. Saudara-saudara, atau saya bilang di sini ya, darkness di bawah sini. Oke, karena gereja itu kan di atas gunung. Berarti di bawah gunung itu ada darkness. Oke? Dan di atas gunung itu, kenapa gereja itu di atas gunung? Saya mau tanya kepada Lali. Lali di posisi mana, Li, sampai Lali nggak bisa lihat gunung? Lali harus ada di posisi mana sampai, oh kita nggak bisa lihat itu gunung? Kira-kira. Ada nggak posisi di mana kita nggak bisa lihat gunung? Nggak ada. Nggak ada kan? Kenapa? Karena gunung itu tinggi. Lali mau drive di bagian rendah sebagaimana rendah pun, tetap gunung itu kita bisa lihat. Makanya gereja Tuhan dilambangkan di gunung. Supaya apa? Orang bisa lihat. Sama prinsipnya dengan Matius 5 ayat 14. Ya kan? Let your light shine. Biarlah kamu punya terang bercahaya. Supaya orang bisa melihat terangmu dan memuliakan Bapa di surga. Jadi
gereja ini sebenarnya mereka mempunyai terang. Tetapi waktu orang-orang melihat terang, hukum Tuhan, karakter Tuhan, ya kan, kebenaran Tuhan, ini gereja tidak bilang, oh iya thank you very much, iya saya memang betul-betul memelihara hukum Tuhan, saya memang betul-betul punya kebenaran Tuhan. Tapi apakah gereja akan bilang begitu atau gereja bilang di sini? Yang mana, Li? Apa gereja bilang, oh iya betul kita punya kebenaran, oh iya betul saya mempunyai karakter Tuhan, atau gereja bilang ini? Yang mana, Li? Bisa lihat gambarnya di Matius 5 ayat 16. Bisa lihat gambarnya, Li? Halo? Ya. Tadi enggak kedengeran. Ya, bagaimana? Sorry, ini oh, oke. Kurang, ya. Ya, jadi kan gereja menjadi terang dunia kan? Ya toh, supaya orang bisa lihat terang. Karena mereka sudah dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan. Dan mereka mempunyai kebenaran, karakter Tuhan, punya law and testimony, hukum-hukum Tuhan, dan semuanya itu. Terus orang bilang, apakah gereja itu bilang, oh terima kasih, memang iya saya punya kebenaran Tuhan, saya mempunyai karakter Tuhan, saya memang melihara hukum Tuhan, atau mereka bilang ini, atau gereja itu poinnya kepada sini. Bisa lihat gambarnya, Li? Di Matius 5. Iya. Yang mana gereja? Apakah dia bilang kita? Ya, glory of karakter Tuhan. Iya. Jadi kita lihat di sini, kita nggak tahu ya. Nah, ini dia ya. Di Matius 5 ayat 14, kan gereja itu adalah orang yang mempunyai, yang menerima, yang sudah ada terang kan? Gereja itu, oke? Jadi di Matius 5 ayat 14, gereja itu adalah yang berada di atas hill atau di mountain tadi, dan dia mempunyai terang, oke? Terus 15, nggak ada orang yang mempunyai terang, terus tutup-tutupi terang. Tapi dia kasih terang itu di dalam rumahnya. Terus ayat 16 bilang, makanya biarlah kamu punya terang bercahaya supaya orang-orang bisa lihat. Makanya gereja itu melambangkan terang dan gereja itu melambangkan mountain karena orang semua bisa lihat. Oke? People can see mountain. Orang-orang bisa lihat satu saja lilin di dalam kegelapan. Kalau ada lilin menyala, semua langsung lihat itu terang. Dan ujung-ujungnya adalah memuliakan Bapa di surga. Kenapa memuliakan Bapa di surga? Karena mereka itu bukan sumber terang. Mereka itu bukan sumber kebenaran. Mereka itu menerima terang atau kebenaran itu dari Bapa. Makanya gereja itu selalu poinnya atau tunjuknya kepada Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri. Oke? Jadi misalnya ini, jadi gereja itu hanya, apa ya saya mau bilang, saluran, oke, saluran di mana orang-orang bisa melihat hukum Tuhan, orang-orang bisa melihat karakter Bapa, orang-orang bisa melihat akan kebenaran Tuhan, saluran, dan gereja itu selalu tunjuk kepada Bapa, bukan kepada dirinya sendiri. Karena di Matius 5 ayat 16, supaya mereka memuliakan Bapa di surga. Bukan, oh iya, thank you very much, iya kita memang begini, no. Gereja enggak seperti itu ya. Jadi yang so far kita belajar ini adalah gereja itu mempunyai terang karena dia sudah menerima terang dari Tuhan, oke? Dan waktu kita menerima terang, kita harus memberikan terang kepada orang lain, dan waktu orang lain melihat terang itu, kita bilang, Tuhan yang mempunyai terang. Tuhan yang mempunyai kebenaran. Tuhan, karakter Tuhanlah yang kalian lihat, bukan karakter saya. Saya punya karakter itu nggak benar sama sekali. Kalau Tuhan yang berdiam di saya, kalian melihat karakter Tuhan, itu Tuhan, bukan saya. Oke? Dan kalau kita sudah memperoleh knowledge of God, knowledge of pengetahuan mengenai karakter Tuhan, image Tuhan, hukum-hukum Tuhan, atau kebenaran-kebenaran Tuhan,
Jangan kita tutup-tutupi kita punya terang, karena yang menutup terangnya itu bukan gereja. Karena gereja itu dia memberi terang. Karena Tuhan kasih kita itu terang untuk menerangi orang lain. Masa gini ya, masa Tuhan sudah kasih terang? Oh, let's say ini candle dan ini dia punya lampu. Masa Tuhan, oke, Joy, kita kasih ini sama kamu, oke? Apa ini Tuhan? Ini terang. Kenapa Tuhan kasih ini terang kepada saya? Karena banyak orang di dalam kegelapan. Kalau mereka nggak ada terang, lihat terang itu, mereka nggak tahu jalan kemana, mereka bisa jatuh, bisa mati. Waduh, berarti ini terang yang saya pegang ini sangat penting, ya sangat penting. Karena kalau mereka berjalan dalam kegelapan, ada jurang di bawah di situ, kira-kira mereka jalan, ada jurang, nggak ada terang, mati kan orang-orang. Jadi ini terang untuk menerangi supaya mereka tahu di mana jalan yang benar dan tidak jatuh atau tidak jatuh di jurang terus mati. Aduh Tuhan, saya punya tanggung jawab besar sekali. Iya, saya mau please supaya kamu kasih terang kepada orang-orang dalam kegelapan. Oh iya Tuhan, aduh. Oke, pas saya pegang ini terang. Oke, wah ini saya sudah punya pengetahuan, ini saya sudah belajar hukum kesehatan ini. Wah, saya sudah banyak sekali pengetahuan yang saya sudah terima bertahun-tahun. Oke, sekarang saya mau bikin apa? Saya tutup. Saya taruh aja di bawah meja. Oh, atau ada kain saya tutup. Saya punya lilin. Terus Tuhan bilang, loh Joy, ini saya kasih lilin untuk kamu bikin apa? Apa kamu taruh di bawah meja? Apa kamu tutupi? Atau kamu harus kasih terang kepada orang-orang? Orang-orang dalam kegelapan. I need you to give this light untuk orang-orang supaya mereka tahu jalan menuju keselamatan. Dan ini kalau mereka jatuh, dalam kegelapan, bukan jatuh untuk, jatuh, iyalah jatuh mungkin masuk di dalam selokan atau apa, ya bisa bangkit lagi lah, kan mungkin cuma lecet-lecet atau apa. Ini mereka jatuh, hilang selama-lamanya. Jiwa hilang selama-lamanya kalau kita nggak melakukan tugas kita sebagai gereja, Church of God yang ada di gunung, dan ada terang yang harusnya tugas kita untuk memberi terang kepada orang lain. Itu so far ya, oke? Itu so far kita punya pelajaran mengenai gereja. Oke, sampai di sini kalian ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Atau tambahan? Kira-kira? Oke. Jadi sekarang gereja itu dengan satu kalimat mereka itu adalah terang dunia. Oke? Itu gereja. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi saya sudah singgung tapi kita akan kasih lagi ya. Nah, kenapa kira-kira gereja, the Church of God, harus atau perlu untuk memberikan terang? Kenapa? Oke? Jadi kita akan baca ya. Ganti-gantian, oke? Jadi kita minta untuk teman-teman, kalau ada Alkitab bahasa Indonesia, bisa langsung buka. Kalau enggak ada, bisa lihat bahasa Inggrisnya. Kalau bisa ditranslate, go ahead ya, ditranslate, oke? Jadi kita akan bagi-bagi, oke? Kita akan minta Kak Sus akan baca Roma 8 ayat 7, oke? Terus Dion akan baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Itu so far ya. Kasus Roma 8 ayat 7 dan Dion Kejadian 1 26 sampai 28. Nah, kita akan kasih dulu ini, oke? Kita akan kasih. Kenapa kita harus memberikan terang? Oke, kepada orang lain. Oke. Jadi ini kondisinya, oke? Ini kondisinya. Di dalam Roma 3 ayat 23, oke, sebelum kita ke situ, kita lihat di gambar ini ya. Yang kita sudah belajar waktu lalu. Jadi terang itu, the Church of God, the Church of Living God, gereja Tuhan yang hidup, dia itu mempunyai pengetahuan akan the glory of God, atau glory itu sama dengan image atau karakter Tuhan. Oke? Itu gereja Tuhan ya, yang adalah terang. Oke? Nah sekarang,
Di sini ya, kenapa kita perlu kasih terang? Pertanyaannya. Di Roma 3:23 bilang, karena semua sudah berdosa dan sudah hilang akan kemuliaan Tuhan. Ganti, oke? Coba ganti. Ganti. Semua orang sudah berdosa dan sudah hilang apa ini? Apa? Terang Tuhan. Terang Tuhan. Thank you, Dion. Oke, terang Tuhan atau selain terang Tuhan, tadi kan the glory of God itu sama dengan apa tadi? Semua sudah berdosa dan sudah hilang apa? Dion sudah bilang terang. Itu betul sekali, sangat betul. Kemuliaan Bapa. Apa? Sorry. Kemuliaan Bapa. Kemuliaan Bapa, betul Kak. Kemuliaan Bapa itu sama dengan apa lagi? Glory itu sama dengan karakter. That's right. Thank you Kak Acil ya. Atau image, oke? Karena glory dengan image sama ya. Oke. Kita tulis di sini karena kita harus, ini kan fondasi. Kalau kalian ngerti fondasi, belajar seterus mengenai gereja dan seterusnya akan sangat gampang. Oke, dia bilang semua orang sudah berdosa dan hasilnya ini adalah mereka hilang glory. Glory itu kan kemuliaan atau kita tulis ya, hilang glory atau image atau karakter Bapa atau sudah hilang, tadi Dion bilang terang. Itu tepat sekali. Terang. Oke. Nah, sekarang ini kalau kita belajar Alkitab gini ya. Orang sudah berdosa, sudah hilang apa? Kemuliaan, sudah hilang image atau gambar, sudah hilang karakter, sudah hilang terang. Berarti dosa itu, kalau orang berdosa, apa lawan dari terang? Berarti kalau orang berdosa itu dia. Orang berdosa, mereka itu berada di dalam kegelapan. Waduh, itu jadi gitu kalau orang mau suka belajar Alkitab, apa sih sebenarnya kegelapan? Apakah malam-malam itu gelap? Secara literal ya, malam gelap. Tapi secara spiritual, kegelapan itu adalah kalau kita itu berdosa, kita berada dalam kegelapan. Berarti gereja Tuhan, yang berada dalam kegelapan, berarti di sini Dion, kita bisa taruh apa di sini Dion? Kegelapan, gelap ini apa? Apa yang menyebabkan kegelapan di sini Dion? Atau anybody? Berdasarkan definisi di bawah sini. Dosa. Dosa, thank you Kak, betul sekali. That's right. Jadi, sekarang Kak, definisi gereja coba ya. Definisi gereja. Kita dipanggil dari apa Kak sini? Dari sini kita dipanggil coba Kak Sus atau siapa saja. Saya dipanggil dari kan kegelapan sama dengan dosa kan? Coba siapa yang mau kasih definisi? Saudara dan saya dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Atau dari apa ini Dion? Kegelapan itu melambangkan apa? Dari dosa. Dari dosa sudah kepada kemuliaan Tuhan. Kepada kemuliaan Tuhan atau mempunyai karakter Tuhan. Iya kan? Jadi pas belajar mengenai gereja, taruh ayat dengan ayat, oh gereja itu adalah orang yang Tuhan panggil dari kegelapan atau dari pelanggaran hukum Tuhan, dosa, kepada terang yang mana kita tidak berdosa. Karena di gereja Tuhan itu mempunyai hukum Tuhan atau orang-orang yang memelihara akan hukum Tuhan. Nah, waktu lalu Dion bilang, nanti berarti itu 144.000. That's right. Gereja Tuhan itu adalah orang yang akan menjadi 144.000 Dion. Karena orang-orang di gereja Tuhan itu, mereka memelihara akan hukum-hukum Tuhan, mereka mempunyai kebenaran Tuhan, mereka mempunyai karakter Tuhan, itu the church of the living God. Dan kita itu dulu, kita nggak ada ini semua, saudara-saudara, kita nggak ada karakter Tuhan, kita masih penuh dengan dosa, tidak ada kebenaran, tidak tahu hukum Tuhan, hukum kesehatan, nggak tahu. Tapi Tuhan dengan cinta kasih kita semuanya itu.
untuk memanggil kita dari kegelapan atau dari dosa kepada terangnya. Dan waktu Dion sudah ada terang, sudah ada hukum, sudah dengan kuasa Tuhan, bisa memelihara akan hukum kesehatan karena Dion tahu Tuhan yang melakukannya itu. Apakah Dion mau bersembunyi atau Dion, Tuhan sudah kasih keluar saya dari kegelapan, dari dosa, sekaranglah saya punya tanggung jawab untuk memberikan kepada orang lain. Yang mana Dion? Yang mana Dion mau lakukan? Atau yang mana yang Tuhan mau kita lakukan? Apakah pas sudah keluar dari dosa, sudah terima semua kebenaran, berikan kepada orang lain, atau pas sudah Tuhan sudah kasih keluar dari dosa, sudah kasih semua kebenaran, terus sembunyikan itu terang di bawah gantang? Yang mana? Harus bagikan kepada orang lain, bertanggung jawab. Itu dia. Masa kita dipanggil dari kegelapan, dari dosa, Tuhan sudah tarik kita, terus kita nggak mau untuk istilahnya mau kasih kepada orang lain? Berarti kalau kita melakukan hal itu, berarti kita memberontak terhadap Tuhan atau terhadap firman Tuhan di Matius 5 ayat 14. Biarlah terangmu bercahaya, jangan tutup terangmu. Kenapa? Supaya orang bisa tahu Tuhan dan karakternya. Kalau kita tutup-tutup itu terang, nggak mau kasih bagikan kepada orang, kita dengan kata lain nggak mau orang-orang untuk tahu akan kebenaran Tuhan, nggak mau orang-orang untuk tahu akan karakter Tuhan, membiarkan mereka dalam kegelapan. Oke, kamu jatuh-jatuhlah, kamu binasa-binasalah. Kayak gitu, istilahnya tidak ada rasa kasihan kepada orang lain. Orang ini sudah mau hilang, istilahnya udah mau jatuh, Tuhan sudah mau datang, kita yang sudah punya banyak sekali terang, yang harusnya menjadi terang yang harusnya ada di atas gunung, harusnya menjadi lilin yang nggak ditutupi, saya tutup-tutupi, akhirnya orang-orang nggak tahu akan terang Tuhan, nggak tahu akan kebenaran Tuhan, nggak tahu jalan di mana, akhirnya hilang. Hilang bukan hilang untuk, hilang dia bisa mungkin kembali besok atau lusa. Ini hilang selama-lamanya, saudara-saudara. Selama-lamanya, forever, hilang. Jadi, kalau kita berpikir seperti itu, lihat kita itu bagaimana ya kira-kira? Menurut Dion, Tuhan lihat Dion bagaimana kalau dia sudah kasih semua terang, dia sudah keluarkan kita dari kegelapan, dia sudah berikan semua yang seakan-akan apa yang Dion perlu untuk keselamatan Tuhan sudah kasih. Terus dia bilang, saya nggak mau Tuhan, ngapain kita mau kasih kepada orang-orang? Tuhan lihat Dion itu bagaimana Dion? Bagaimana kira-kira perasaan Tuhan kalau lihat Dion begitu? Sedih. Exactly. Ya. Nanti berarti salah satu yang dipertanyakan Tuhan ketika datang kedua kali, dia bukan cuma mana istri, mana anak-anakmu, tapi dia tanya juga, kenapa terang kan? Berarti kan tidak dibagikan kepada orang lain. Itu dia. Istilahnya, yang saya sudah berikan kepada kamu, masih ingat ada di tulisan early writing, tulisan permulaan. Orang-orang akan bertanya, kenapa kamu tidak berikan kepada kami? Kenapa kamu nggak ajarkan ini kepada kami? Kita nggak tahu kalau kalian pernah baca itu. Istilahnya, saya bersama-sama dengan kamu, kenapa kamu nggak kasih tahu mengenai hal ini kepada kami? Jadi, kita dikasih terang untuk memberikan terang kepada orang lain. Kalau kita diam-diam, nggak memberikan terang kepada orang lain, pengetahuan, terus mereka hilang, orang akan tuntut. Kenapa kamu nggak bilang kepada kita? Makanya ada, kalau kalian masih ingat, ada tulisan Ellen White yang bilang, itu minister itu yang mengajarkan pelajaran yang salah. Kita sudah lupa ya exactly dia punya kata-katanya gimana. Tapi dia bilang hukumannya 10 kali lipat. Kalian masih ingat nggak? Dan orang-orang akan tuntut kepada minister atau orang pendeta-pendeta pengabar Injil yang mana mereka memberikan peace and safety message. Akhirnya mereka orang-orang akan datang dan tuntut kepada pendeta-pendeta itu, dan Ellen White bilang dia punya hukuman itu akan 10 kali lipat. I'm not sure kalau kalian pernah baca itu atau pernah dengar. Kak Acil pernah dengar, Lali pernah dengar, Wanda atau Dion pernah dengar kutipan itu.
Or anybody, Kak Sus? Iya, pernah. Kan? Iya, thank you, Kak. Jadi kalau kita pun mempunyai terang, kita tidak, karena yang minister itu sebenarnya bukan hanya pendeta-pendeta, saudara-saudara. Kita yang mempunyai pengetahuan yang Tuhan sudah percayakan, kita itu bertanggung jawab untuk kasih kepada orang lain. Dan of course ya, kita punya talenta itu beda-beda. Mungkin Dion bisa nyanyi, mungkin Kak Sus bisa berikan medical missionary, mungkin Lali bisa kasih Bible study, Kak Acil bisa kasih cooking class. Semua punya talenta masing-masing, tapi dimanapun saudara berada dan saya, kita seharusnya menjadi terang. Oke? Memberikan kebenaran kepada orang lain. Nggak perlu too much preaching, tapi dari kita punya kehidupan, kita hidupkan apa yang kita terima, itu sudah menjadi lebih karena action atau kita punya perbuatan lebih berbicara banyak daripada kita ngomong-ngomong terus realitinya kita nggak bikin. Seperti itu ya. Jadi Dion, kamu itu benar. Apa yang kita sudah terima kita nggak bagikan, Tuhan akan bertanggungjawabkan kepada kita. Malah akan berkali-kali lipat daripada orang-orang yang tidak tahu akan kebenaran sama sekali. We have a big responsibility. Kita itu punya tanggung jawab yang sangat besar untuk memberikan terang kepada orang-orang di dunia. Dan bukan hanya orang-orang di dunia, di dalam rumah kita, di tetangga-tetangga kita, dimanapun kita berada. Dan nantinya kita akan share juga ada kutipan-kutipan Ellen White yang sangat beautiful, yang mana dia bilang, justru katanya, nanti kita share ya, kita hidup di akhir zaman, Ellen White bilang. Itu kejahatan bertambah-tambah, cinta itu semakin cinta kepada sesama manusia dan Tuhan semakin berkurang. Ellen White bilang. Dan dia bilang, justru di saat inilah orang-orang membutuhkan, justru di saat inilah di tengah-tengah kegelapan orang-orang membutuhkan terang kita itu bercahaya. Justru di saat seperti ini. Ellen White bilang begitu. Dan itu mengingatkan kita, itu mengingatkan kalian terhadap cerita apa di Alkitab. Yang dibilang, justru di saat seperti inilah yang kita perlu kalian. Cerita apa di Alkitab? Yang dibilang, di saat inilah, in this time, atau di saat seperti inilah, yang kamu datang tepat di saat seperti ini. Di cerita mana, apa di Alkitab yang mengingatkan kalian akan, ini ilustrasi ya, sudah ada di dalam cerita Alkitab yang dimana justru di saat itulah, atau gereja Tuhan di saat inilah, orang-orang membutuhkan gereja Tuhan yang bisa membuat mereka untuk mengenal akan Tuhan. Cerita di Alkitab mana yang orang-orang sudah mau mati, tapi dia itu muncul tepat di saat seperti itu. Cerita apa di Alkitab? Ada yang mau kasih jawaban? Niniwe? Kenapa Nineve, Dion? Sudah Tuhan mau hukum, tapi diberi kesempatan terang. Siapa yang Tuhan kirim? Yunus, oke. Nah, itu satu ya, itu satu, betul. Itu betul. Tapi yang ada di kita punya pikiran yang lain, tapi yang Dion kasih contoh itu sangat betul. Di Nineve Tuhan sudah mau binasakan kan? Jadi Tuhan harus kirim Yunus ke Nineve untuk kasih pekabaran Tuhan. Dan Yunus itu sama dengan apa? Dion, coba kasih definisi. Yunus itu sama dengan apa di gambar ini? Yunus ini sama dengan apa? gereja Tuhan. Gereja Tuhan, thank you. Oke. Puji Tuhan, Dion sudah bisa mengerti, dia punya prinsip ya. Yunus, gereja Tuhan. Kenapa? Karena dia itu bercahaya di tengah-tengah kegelapan di Nineve. Oke? Dia kasih kebenaran Tuhan, kasih karakter Tuhan. Akhirnya orang-orang Nineve bertobat. Dan Yunus adalah the church of the living God. You got it. That's good. Oke. Siapa lagi di Alkitab, cerita di Alkitab? Oke. Ini diskusi ya. Ini Bible study. This is not sermon. Oke. Lebih baik kita pelan, kalian bisa dapat daripada kita kasih bertubi-tubi begitu banyak, terus kita nggak bisa mengerti prinsip dari gereja. Siapa lagi cerita di Alkitab
yang melambangkan akan prinsip mengenai gereja. Tadi Yunus, yang di saat seperti itu orang-orang mau mati, tapi dia ada di situ untuk dengan kehadirannya orang-orang bisa diselamatkan. Siapa lagi? Jesus. Oh yeah, that's for sure. Oh man, Yesus itu man, he is the light, okay? Dia itu memang terang, sumber terang, dan memang betul Antieli, tanpa Tuhan Yesus nggak ada satupun yang akan diselamatkan. That's right. Dan Yesus itulah terang, oke? Makanya dia bilang, I am the light of the world. That's right, ya. Betul. Tapi ada lagi, betul ya Tante Ali, ini Tante Ali dengan Dion punya cerita itu bagus sekali dan definisinya pas. Cuman ada di saya punya otak yang pas saya baca kutipan Ellen White yang kita share sama kalian tadi, langsung teringat akan cerita itu di Alkitab. Sudah ada Yunus, sudah ada Tuhan Yesus. Siapa lagi cerita di Alkitab yang memang dia muncul di saat genting, yang mana kehadirannya itu bisa membuat orang-orang diselamatkan di saat itu. Sudah ada Yunus, sudah ada Tuhan Yesus. Siapa lagi kira-kira yang itu melambangkan? Bisa Philip nggak? Philip. Waktu dia ada orang Ethiopia, dia mau akhirnya dia dibaptis. Itu betul itu Tante Eli. Cuman dia punya story adalah orang-orang itu udah mau mati kalau dia enggak. Kalau Yunus itu Nineve itu betul sekali ya, karena orang di Nineve itu Tuhan sudah mau binasakan. Dan Tuhan Yesus itu betul sekali, karena tanpa ada Yesus kita akan, bukan hanya orang-orang di Yerusalem, seluruh dunia akan mati. Cerita apa lagi di Alkitab yang melambangkan akan gereja Tuhan? Lali. Musa. Oke, coba yang mana? Bagaimana ceritanya? Silakan. Ya, yang Musa bagaimana dia punya cerita? Ulang Joy DP gimana? Oh, ini siapa yang jawab? Opa Opin. Oh ya ampun. Kak Opin. Oke. Gereja itu dia punya kehadiran itu untuk memberitakan pengetahuan karakter Tuhan kepada orang-orang lain yang berada dalam kegelapan, oke? Dan Ellen White bilang bahwa di dunia kita ini kan kejahatan sudah bertambah-tambah, kegelapan lebih menudungi dunia ini, kasih orang-orang sudah menjadi dingin. Nanti. Ya? Nabi Nuh. Nabi Nuh, betul Dion, betul ya. Ya. Jadi tunggu ya, kita mau itu kepada Kak Opin. Jadi kehadiran kita lah dimanapun kita berada di dalam tengah kegelapan, itu akan membuat orang-orang melihat terang. Dan dengan terang yang mereka lihat yang kita bawakan itu, akhirnya mereka bisa diselamatkan. Oke? Jadi tadi sudah ada Yunus di Nineve. Nineve sudah mau dibinasakan, betul. Tante Eli bilang Yesus, oh man, dia itu memang betul-betul gereja, memang he is the light. Yang dengan kehadirannya kita semua bisa diselamatkan waktu dia kehadirannya di dunia ini dan dia mati untuk menebus kita dari dosa. Terus Dion bilang, Nuh, betul sekali, karena Tuhan sudah mau binasakan kan, ini dunia ini kan, Tuhan mau binasakan. Jadi Nuh kasih pekabaran. Dan ada orang-orang juga yang bertobat sebelum air bah datang. Oke? Dan mereka itu bisa diselamatkan. Jadi Nuh itu melambangkan gereja di saat kritis dan orang-orang melihat akan pekabaran yang Nuh punya, mereka ikuti dan mereka bisa diselamatkan. Nah, sekarang dengan kehadiran Nuh ini juga, keluarganya juga apa? Bisa diselamatkan. Jadi Nuh ini melambangkan the Church of the Living God. Nah, pertanyaan yang kita mau ditanya, yang belum, oke, kalian punya jawaban itu benar ya, so far. Tapi waktu saya baca kutipan yang dimana kegelapan bertambah-tambah, kejahatan manusia, cinta-cinta manusia itu lebih berkurang, dan justru disitulah Ellen White bilang, justru disitulah orang-orang memerlukan terang, dan disitulah justru kita harus ada di situ, itu Ellen White bilang.
langsung teringat kepada saya ada satu cerita di Alkitab yang orang ini datang tepat pada waktunya dan karena kehadirannya itu umat-umat Tuhan tidak binasa. Cerita apa di Alkitab? Nah, itu dia. Mudah-mudahan Kak Opin bisa mengerti kita punya penjelasan. Iya, tadi sudah dijawab Yunus toh. Ya, Yunus. Baru siapa? Noh apa? Ya, Noh betul. Tuhan Yesus betul. Siapa lagi? Ada satu di saat genting umat-umat Tuhan akan binasa, dan kehadirannya mereka tidak binasa. Itu dia. Cerita apa di Alkitab? Si janda itu bukan Joy. Janda siapa, Kak? Oh, bukan janda. Yang di Jericho bukan? Jericho, yang mana, Kak? Yang mana ceritanya? Cerita apa, Kak? Yang perempuan itu yang... Siapa sih yang ada mata-mata? Bukan itu ya? Rahab. Oh, Rahab. Hold on. Rahab itu... ya, dia... hold on ya. Kita nggak mau salah jawab ini. Dia menyelamatkan pengintai, kan? Ya kan, karena orang-orang mau cari pengintai itu. Tetapi akhirnya karena dia menyelamatkan orang-orang pengintai itu, dia itu diselamatkan waktu bangsa Israel mengepung. Oke, it's like this ya. Itu perempuan harlot, oke? Waktu dia menyelamatkan itu pengintai-pengintai, oke, yang mereka tidak mati dibunuh, secara spiritual dia juga bisa melambangkan gereja karena gereja itu karena dengan kehadiran gereja itu orang-orang bisa melihat terang atau pengetahuan mengenai Tuhan dan mereka mengikuti itu, mereka tidak binasa. Bisa kita kasih dia punya spiritual application ke situ ya. Yang orang-orang yang tidak binasa itu adalah pengintai. Oke, yang bangsa Israel mengintai yang tidak binasa karena perempuan pelacur itu menyelamatkan mereka. Melalui melalui perempuan itu mereka tidak binasa. Oke. Bisa, Kak? Joy. Ya. Joy, yang kusta kali ya? Siapa, Kak? Yang kusta bukan, yang mereka sudah dikepung. Tapi karena mereka tinggal di luar, akhirnya mereka yang memberi kabar ke dalam apa ya, bahwa tidak ada lagi tentara yang ada, pokoknya ya orang kusta itu karena mereka disingkirkan di luar tembok. Iya. Itu bukan. Terus mereka memberi kabar bahwa ada makanan di dalam atau bagaimana. Pokoknya ada cerita itu. Oke. Kita sorry, Kak, to be honest kita enggak terlalu, kita tahu, kita dengar cerita itu, cuman kita terlalu tahu dengan detail ceritanya bagaimana. Cuman kalau dia punya prinsip adalah dengan kehadirannya orang-orang itu, Kak, oke, dan kasih tahu atau dengan orang-orang itu orang lain tidak binasa, nah itu melambangkan gereja. Oke, tapi ingat ya, gereja itu bukan sumber keselamatan, selalu poin kepada Tuhan. Kita sudah emphasize tadi. Oke, apa Li? Yohanes Pembaptis. Oke, kenapa Yohanes Pembaptis? Oh, mungkin dia punya pekabaran. Oh, ini menyangkut mati dan tidak ya? Iya, ini menyangkut di mana bukan keselamatan ya. Itu, oke. Orang itu hadir dan dengan kehadirannya ini bangsa itu tidak binasa. Dan itu melambangkan gereja, di mana Tuhan gunakan medium atau channel itu untuk membawakan orang untuk mengenal Tuhan yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan kekal. Di mana dicerita di Alkitab, yang di saat genting itu justru dengan kehadirannya itu orang-orang tidak binasa. Aduh. Abigail, Joy. Siapa, Kak? Bukan Abigail. Siapa, Kak? Sorry. Abigail. Bukan. Oke, Abigail yang mana? Dia selamatkan Daud itu, Kak? Iya. Ada satu, lupa namanya, Joy. Go ahead, Joy. Iya, it's okay, Kak. That's good. Berarti
kita semua lagi thinking ya, dan taruh untuk prinsip-prinsip gereja. Joy, ya. Daud. Kenapa Daud, Tante Eli? Daud waktu dia sama si Goliat. Goliat, Kan dia membunuh si Goliat. Got it. Karena nggak ada yang bisa ini. Ya. Jadi Daud juga, Daud juga melambangkan gereja karena di saat itu dia mengalahkan apa? Musuh bangsa Israel, dan di saat itulah bangsa Israel itu bisa menang ya terhadap orang-orang Filistin. Oke. Masih belum dapat ya. Yang pikiran Joy. Oke. Sekarang gini, kita kasih lebih DP clue, petunjuk. Perempuan, Elia. Kak. Perempuan. Elia. It's okay. Bring it up. Esther. Siapa tadi yang bilang Esther? Dion. Dion. Iya. Saudara-saudara, di saat genting umat-umat Tuhan sudah mau binasa, justru dengan kehadirannya dia, umat-umat Tuhan bisa diselamatkan. Waduh, Dion, thank you very much. Finally ada yang dapat. Waktu saya baca kutipan itu, justru Ellen White bilang, di saat dunia ini sudah lebih gelap, kejahatan bertambah-tambah, kasih orang mulai dingin, Ellen, justru dunia itu perlu orang-orang untuk kasih terang gitu loh. Masa istilahnya dunia sudah semakin gelap, orang yang ada terang malah melarikan diri? Ya kan istilahnya begitu. Sekarang kalau Esther, Dion, saya mau tanya Dion. Kalau Esther melarikan diri, gimana nasib bangsa Israel, Dion? Dibunuh. Exactly. Kita bilang dia itu datang, dia punya kata-kata yang, aduh, kalau kalian tahu bahasa Indonesia, dia itu datang pada waktunya, atau I'll find it ya, dia punya the right word. Kalau kalian masih ingat, Esther itu datang di saat yang, apa dia punya kata? On time. Apakah? On time. That's right, on time. Tapi ada yang lebih yang memang as this time, atau nanti kita cari ya, dia punya kata-kata. Jadi di saat itulah Esther ada, dan dengan kehadiran Esther itu, umat-umat Tuhan bisa diselamatkan. Kita hidup di saat ini, kejahatan merajalela, kegelapan, error di mana-mana, ya kan? Kasih kepada Tuhan sama manusia sudah berkurang, dan saya dan saudara, sekarang saya mau tanya ya, let me ask you guys this question, okay? Mungkin kita nggak akan bahas banyak, kita hanya mau lebih tekankan mengenai, supaya orang semua tahu orang punya purpose itu apa sebenarnya. Sekarang kita tanya Kak Acil. Kak Acil pernah pikir enggak, kenapa Kak Acil enggak lahir di India? Kenapa Kak Acil enggak lahir di mana? Di Afrika yang orang-orang kekurangan makanan? Kenapa kira-kira enggak lahir di Rusia yang tidak bisa ada akses untuk belajar firman Tuhan? Dion, Kak Acil tanya enggak? Kenapa kan kita lahir di sini, dan kenapa saya sekarang lagi belajar Alkitab? Did you guys ever ask that question to yourself? Yeah, God has purpose. Itu dia. Tapi apakah orang-orang di Vietnam, orang-orang di Rusia, di India, Tuhan tidak sayang kepada mereka? Tuhan sayang, saudara-saudara. Tuhan has 1,000 ways untuk bisa menyelamatkan orang-orang dimanapun terpencil di ujung dunia. Tetapi pertanyaannya, kenapa saya lahir di sini? Kenapa saya belajar Alkitab? Kenapa bertahun-tahun saya belajar Alkitab dan nubuat? Untuk apa coba? Pernah enggak kita tanya begitu? Kenapa ya kira-kira? Karena semua yang terjadi dalam orang punya kehidupan ini bukan coincidence, saudara-saudara. Semua Tuhan yang sudah atur, Tuhan mau kita semua diselamatkan, dan Tuhan juga mau kita untuk ada tujuan kita. Pernah enggak bertanya, kenapa saya lahir di sini? Kenapa saya bikin ini? Kenapa begini? Kenapa? Kita bisa pernah tanya enggak? Dan selama bertahun-tahun kita belajar Alkitab, kita pernah tanya enggak? Pernah ingat enggak cerita di Esther?
Yang mana dengan kehadiran Esther itu orang-orang itu tidak binasa. Dengan kebenaran yang kita sudah terima itu, kira-kira apakah Tuhan hanya oke, Kak Acil kita kasih sama kamu, udah bertahun-tahun kamu belajar, oke Tuhan, oke, terus apa dan? Iya kan? Tanya apa sih, apa maksud Tuhan? Ternyata maksud Tuhan adalah kita hidup di akhir sejarah dunia, kejahatan bertambah-tambah, kegelapan lebih gelap, kasih Tuhan dan kepada manusia lebih berkurang. Dan Ellen White bilang justru di saat itulah orang-orang membutuhkan kehadiran orang yang sudah mempunyai terang pengetahuan akan Tuhan, sama seperti Esther di saat dia punya kehadiran itu bisa menyelamatkan bangsa Israel. Saudara, Daniel, Daniel, waktu bangsa Israel di Babylon, bukankah Daniel berdoa, ya kan? Berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan kembalikan bangsa Israel ke Yerusalem. Iya kan? Dan banyak lagi tokoh-tokoh di Alkitab yang mana menceritakan bahwa walaupun hanya satu, Elia hanya satu. Hanya satu yang Tuhan butuhkan, dengan kehadirannya itu bisa menggoncangkan seluruh bangsa. Dengan kehadirannya itu bisa membuat umat-umat Tuhan melihat lagi akan Tuhan. Karena sudah hilang semua pengetahuan mengenai Tuhan, karakter Tuhan, hukum-hukum Tuhan sudah ditiadakan lagi. Umat-umat Tuhan sudah mau binasa, tapi dengan kehadiran mereka itu yang melambangkan gereja, orang-orang bisa diselamatkan melalui tapi orang itu atau gereja itu bukan sumber keselamatan. Melalui gereja, orang-orang bisa melihat kepada Tuhan yang adalah jalan hidup dan kebenaran dan keselamatan. Oke, sampai situ ada pertanyaan atau tambahan kira-kira? Apakah Kak Acil bisa lebih mengerti dia punya fungsi gereja? Iya, Joy. Thank you. Oke. Puji Tuhan ya. Oke, tunggu sebentar. Oke. Ya, sorry, kita udah balik lagi. Oke, jadi kita akan kasih, sorry, tadi Dion ada bagiannya untuk mau baca ini. Oke. Jadi Dion, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ya nanti. Jadi kita sudah lihat dia punya tugas gereja adalah untuk kasih terang supaya orang bisa melihat akan kebenaran Tuhan, melihat Yesus dan karakternya, dan dengan Yesus mengetahui akan Tuhan Yesus karakternya, itu adalah sumber kepada kehidupan kekal. Oke? Jadi kita sudah itu ya, dan kita tahu bahwa kita sebagai, kan tadi dia bilang Tuhan memanggil kita dari kegelapan, dari dosa, ya kan? Dari dosa kepada terangnya yang ajaib, dan kita memberikan terang kepada orang lain. Tetapi kita tahu, waktu manusia jatuh di dalam dosa, ya kan? Kita semua mempunyai apa? Carnal mind, atau pikiran daging, yang kita itu cara manusia tidak bisa untuk atau tidak tunduk terhadap hukum-hukum Tuhan. Makanya gereja itu adalah orang-orang yang memberitakan firman Tuhan mengenai the mind of Christ. Itu kan pelajaran righteousness by faith, di mana itu pikiran Tuhan yang ada di kita, yang kita sudah terima, yang kita praktekkan, berikan kepada orang lain, di mana the mind of Christ lah yang bisa untuk, yang ada di kita yang bisa untuk menurut akan hukum Tuhan. Oke, di sini ya. Kita kasih di sini, oke? Baru nanti Dion baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 baru kita tutup ya. Jadi sini, dosa. Jadi ini orang-orang di sini ini adalah yang carnal mind. Oke? Pikiran daging yang tidak bisa atau tidak tunduk kepada hukum-hukum Tuhan, oke? Atau mereka berdosa. Dan Tuhan memanggil kita dari carnal mind atau pikiran daging kepada di sini, mind of Christ. Oke? Kepada pikiran Tuhan yang mana the mind of Christ ini adalah pikiran Tuhan Yesus yang tunduk kepada hukum Tuhan, sampai dia tunduk, sampai dia pun harus mati, dia ikut akan hukum Tuhan. Bayangkan. Jadi Tuhan Yesus panggil kita dari pikiran yang karnal kepada pikiran Tuhan Yesus.
Karena pikiran karnal nggak bisa turut hukum Tuhan. Kita masih berada dalam kegelapan. Tuhan panggil untuk mempunyai pikiran Kristus, di mana pikiran Kristus bisa menurut akan hukum-hukum Tuhan, supaya kita bisa menjadi terang kepada orang lain. Aduh, hebat sekali. Kalau kita belajar gereja, bisa gabungkan dengan righteousness by faith, medical missionary. Aduh, komplit sekali. Memang sangat wonderful sekali dia punya pelajaran mengenai gereja. Oke, jadi itu ya, so far. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Oke, Dion bisa. Jadi kita lihat sini. Oke, kita lihat sini ya. Gereja itu mempunyai terang. Terang itu adalah pengetahuan akan glory of God atau image of God. Atau karakter Tuhan yang adalah terang. Oke, coba Dion baca. Ini ayat terakhir. Sebenarnya panjang dia punya pelajaran di bawah, tapi it's okay. Yang penting semua sudah dapat dia punya prinsip gereja itu apa, baru nanti kita lanjutkan next time. Oke, Dion boleh baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sampai 28 kan, Ti? Iya, 28, that's right. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, dan penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, thank you Dion. Oke, coba kalian lihat ya. Ini pertama kan, ini kejadian. This is the alpha, oke? This is the alpha. Oke, alfanya adalah dia bilang, waktu Tuhan menciptakan manusia, kan ini manusia kan? Dia bilang, mari kita ciptakan manusia sesuai dengan apa ini? Apa ini? Apa? Kalian bisa lihat? Sesuai dengan apa yang tadi Dion baca? Waktu Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan apa? Image. Image, right? Image atau gambar kan? Nah, tadi kita sudah belajar image itu sama dengan apa, Dion? Atau anybody? Image itu sama dengan apa? Karakter, glory. Karakter, glory, thank you. That's right. Jadi Tuhan bilang, mari kita menciptakan manusia sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan image kita, glory kita, oke? Okay? Sesuai dengan kita punya likeness, sama dengan kita. Itu tujuan Tuhan dari pertama, oke? Okay? Jadi dia menciptakan manusia sesuai dengan gambar, karakter Tuhan, glory. Waktu Tuhan ciptakan manusia, dia perintahkan untuk apa, Dion? Perintahkan untuk apa manusia? Atau anybody? Berkuasa. Selain berkuasa, apa lagi? Bertambah banyak. Bertambah banyak dan apa lagi? Beranak cucu. Penuhilah bumi. Penuhi bumi dengan apa? Dengan apa? Penuhi bumi dengan apa? Coba lihat. Coba lihat dia punya ini. Ini, penuhi bumi dengan apa? Kan tadi dia bilang. Hah? Image. Penuhi bumi dengan image. Penuhi bumi dengan glory of God. Penuhi bumi dengan karakter Tuhan. Jadi, dan kita lihat ya, gereja Tuhan mempunyai image Tuhan, mempunyai glory Tuhan, mempunyai karakter Tuhan. Jadi di dalam penciptaan Tuhan lagi bilang apa? Biarlah dunia ini dipenuhi dengan apa? Dengan apa? Coba kembali lagi ke pelajaran. Dengan apa, Dion? Image Tuhan. Oke, betul. Image Tuhan itu sudah dibilang di Kejadian ya. Biarlah, karakter Tuhan. Betul, sudah dibilang karakter Tuhan. Apa lagi? Biarlah bumi ini dipenuhi dengan terang. Terang, betul. Terang Tuhan. That's right. Apa lagi yang kita sudah belajar sekarang ini? Biarlah bumi ini, apa pelajaran kita? Apa pelajaran kita? Inti pelajaran kita. Biarlah bumi ini dipenuhi dengan gereja Tuhan. That's right. Karena gereja Tuhan mempunyai pengetahuan, mempunyai image Tuhan, mempunyai karakter Tuhan. Dan dari pertama Tuhan sudah
kasih contoh yang mana harusnya dunia ini dipenuhi dengan karakter saya, glory saya, image saya yang adalah the Church of the Living God. Kalian lihat itu? Jadi Tuhan mau dunia ini dipenuhi dengan karakter Tuhan. Tapi unfortunately, sayang sekali waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, karakter Tuhan itu hilang. Oke? Jadi Tuhan harus panggil orang yang mau mendengar dia punya panggilan satu-satu keluar dari kegelapan untuk kasih dia punya karakter. Pas orang itu sudah dapat karakternya, Tuhan bilang, kamu harus istilahnya multiply, kasih fruitful, kasih lagi supaya orang lain lihat karakter saya dan orang punya karakter saya. Dan habis itu orang ini punya karakter saya, dia harus kasih ke orang lain supaya orang lain mengetahui karakter saya dan mempunyai karakter saya. Ya kan? Jadi itu contoh dari penciptaan yang mana Tuhan mau dunia ini dipenuhi dengan karakter Tuhan. Makanya saudara dan saya belajar righteousness by faith, belajar desire of ages, karena Tuhan ada maksud untuk saudara dan saya untuk kasih karakter Tuhan kepada orang lain. Oke? Supaya orang lain punya karakter Tuhan dan dunia ini dipenuhi dengan karakter Tuhan. Itulah sebabnya gereja di atas gunung supaya orang bisa lihat. Itulah sebabnya gereja itu melambangkan terang supaya orang bisa lihat itu terang dan mempunyai karakter Tuhan. Karena itu adalah tujuan Tuhan dari pertama. That's the alpha. Nanti di omega, waduh, kalian lihat itu. Revelation 18, the whole earth, apa li? Revelation 18, apa li? Revelation 18, ini kan tadi alpha. Revelation 18 apa? First one. Kalian masih ingat Revelation Wahyu 18, ayat 1? Atau anybody? And I saw another angel come down from heaven. And apa? Dan bumi ini apa? Dan bumi ini apa? Ada yang diterangi dengan apa Kak Acil? Karakternya. Diterangi dengan karakter Tuhan, diterangi dengan the glory of God. Aduh. Di Revelation 18 adalah dia punya omega, di Kejadian 1 dia punya alpha, yang dimana Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan karakternya, dan dia mau seluruh dunia dipenuhi dengan karakternya, dan omeganya ada di Revelation 18. Waktu pekabaran datang dari surga, seluruh dunia, makanya Ellen White bilang, tidak ada yang tidak terkecuali akan mendengar pekabaran Tuhan, yang mana seluruh orang akan mempunyai kesempatan, opportunity untuk melihat terang. Dan siapa itu yang kasih terang itu? Saudara dan saya, kalau Tuhan kehendaki ya. Saudara dan saya yang akan Tuhan gunakan untuk kasih terang. The glory of God, the image of God kepada seluruh dunia. Dan seluruh dunia dipenuhi dengan the glory of God. Dan itu penggenapan Revelation 18:1 yang tidak terjadi di 9/11, saudara-saudara. Nggak ada di 9/11 seluruh dunia dipenuhi dengan karakter Tuhan. Mana ada orang-orang yang sudah diurapi dengan Roh Kudus dan seluruh dunia diterangi dengan kemuliaannya? Nggak ada. Seluruh dunia, ini seluruh dunia ya. This is the omega. Genesis 1, 25, 26, 27, 26 sampai 28. That's the omega. And then alpha itu adalah Revelation 18. Oke? Tetapi ini alfa yang, bukan alfa yang kedua sih. Oke, sekarang kita mau coba lihat ya. Ini penutupan, oke? Ini penutupan untuk prinsip gereja. Oke, ingat gereja, Tuhan panggil dari kegelapan kepada terang. Tadi kan di Kejadian dibilang, waktu Tuhan menciptakan manusia, dia menciptakan manusia sesuai dengan image atau karakter Tuhan, dan dia mau dunia ini dipenuhi dengan karakternya. Atau dia mau seluruh bumi ini adalah melambangkan the Church of the Living God. Oke, sekarang the Church itu adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang. Coba kasih satu lagi alfa yang menceritakan adalah gereja itu adalah
yang dipanggil dari gelap kepada terang. Di mana itu alfa yang melambangkan gereja? Oke. Di mana alfa yang melambangkan gereja? Dan alfa ini kita kasih clue untuk penutupan supaya cepat. Ada di hari penciptaan. Di mana? Ada yang mau jawab? Di mana prinsip, di mana Tuhan, gereja itu adalah yang dipanggil dari kegelapan kepada terang. Di mana prinsip itu? Di alfa. Sabat. Hendaklah terang cahaya. Oke. Di mana itu, Kak? Di mana itu, Kak? Di penciptaan keberapa itu, Kak? Pertama. Baru penciptaan pertama Tuhan sudah kasih definisi mengenai gereja. Bayangkan. Wow. Let there be light. Kenapa light? Karena ada darkness, kan? Ada darkness, Tuhan bilang let there be light. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil dari darkness kepada terang. Dan itu sudah dilambangkan di hari pertama, saudara-saudara. Wow, hari pertama Tuhan sudah kasih bagaimana gereja itu gereja itu apa? Adalah dari terang, dari gelap kepada terang, dan kalau sudah punya terang, Tuhan harapkan kita semua untuk menjadi terang kepada orang gelap, supaya orang-orang dari gelap juga akan menerima akan terang Tuhan, karena Tuhan mau seluruh dunia ini dipenuhi dengan terang kemuliaan Tuhan atau karakter Tuhan melalui saudara dan saya yang sudah menerima terang. Oke, so far sampai di sini dulu ya. Tapi sebelum kita tutup, apa kalian ada pertanyaan atau tambahan atau komentar? Silahkan. Lali, Kak Opin, Dion, Kak Acil, Kak Sus, Nanti Lucy, Wanda, Kak Roy. So far pelajaran sampai sini ada tambahan pertanyaan? Bisa mengerti so far mengenai gereja? Dia bilang sementara pekerjaan pengantaran di bilik maha suci berlangsung di surga, ada pekerjaan yang sama, harmonis, selaras yang dilakukan kan? Di mana umat harus putting away sins among God's people. Betul. Nah, iya. Dan kalau pekerjaan ini sudah selesai by the sprinkling of the blood, dan kalau ini and when this work is sudah dilakukan, and then he will claim them as his own. That's right. Nah, jadi di sini juga ada karena dia sebenarnya sama, ada yang ditekankan juga dalam sisi pekerjaan pendamaian, ya kan? Pekerjaan apa? The Day of Atonement ya. Yang ada di terangnya, yang ada di Roh Nubuat ya, yang di, betul. Tapi itu juga pekerjaan pendamaian itu tidak bisa terpisah dari pekabaran Ka'bah lah ya. Dan bisa terpisah daripada righteousness by faith, karena untuk putting away sins itu RBF dia punya konsep kan. Exactly. That's right, Kak. Betul. Tapi yang pekabaran itu menjelaskan kepada kita kapan RBF itu harus dipelajari dan dipraktekkan. Sekarang, karena Tuhan sedang di bilik maha suci. That's right. Itu punya timeline. Right. Betul. Thank you. Thank you, Kak. Betul. Dan tadi mungkin Kak Roy sama Wanda lagi hilang. Jadi itu ini Kak, owner yang carnal mind, yang dosa itu Tuhan panggil dari dosa kegelapan kepada terang. Jadi di waktu terang ini kita bisa keep Tuhan punya the law of God, karena karakter Tuhan atau righteousness-nya Tuhan kita terima. Berarti let's say gereja itu sebenarnya punya pekabaran RBF, righteousness by faith. Waduh. Gereja Tuhan seharusnya punya pekabaran righteousness by faith. Kalau kita nggak tahu pekabaran ini, kita udah nggak tahu. Makanya Ellen White bilang, inilah yang akan kita kabarkan ke dunia nanti. So, itu dia. Makanya pekabaran the third angel's message, you guys, kita nggak tahu ya kalian anggapnya gimana, tapi semakin belajar mengenai the Church of God, semakin kita really appreciate pekabaran the third angel's message. Nggak ada pekabaran yang lain yang lebih the most precious to me
selain the third angel's message, karena inilah Tuhan mau supaya kita semua memenuhi dunia ini dengan righteousness-nya Tuhan atau karakter Tuhan. Oke, thank you ya. Anyone sebelum kita tutup? Joy? Ya Kak, silakan. Iya, ketika mendengar ini saya mengingat tentang Rasul Paulus dulu ya, ketika dipanggil oleh Tuhan Yesus, bagaimana dia menjadi saksi gitu ya. Dan saya juga ada baca buku, kalau bahasa Indonesia bukunya Mari Bersaksi. Tapi kalau bahasa Inggrisnya Evangelism ya. Nah, di situ bukunya memang bagus sekali bagaimana Gereja Masehi Advent hari ke-7 ini diinstruksikan oleh Roh Nubuat menempatkan penekanan khusus pada prinsip-prinsip dan praktik memenangkan jiwa-jiwa untuk menuntun dalam pengembangan pekerjaan Tuhan. Amin. That's right, betul. Iya. Betul, Kak. Jadi, iya. Inilah konsepnya bagaimana kita betul. menjadi saksi-saksi Tuhan untuk bekerja untuk memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Exactly. Itu dia Tuhan punya purpose untuk gereja Seventh-day Adventist. Itulah sebabnya ya. Jadi nanti kita akan belajar. Ya itulah. Jadi itu makanya untuk ngerti nanti pelajaran-pelajaran berikut ini dia punya dasar-dasar. Kalau kita sudah bisa mengerti, kalian akan lebih menghargai, lebih appreciate, sebagaimana saya lebih appreciate dan menghargai apa yang Tuhan sudah kasih kepada Ellen White untuk memberitakan apa saya dan saudara punya purpose sebenarnya di dunia ini. Dan we have to understand, kalau enggak, kita nggak tahu mau bikin apa, ya kan? Saya nggak tahu, oh kenapa kamu ke pasar? Saya nggak tahu, kenapa kamu ke sini? Nggak tahu. Kayak gitu, kita nggak bisa begitu. Kenapa saya di dunia ini, saya dilahirkan tahun segini, saya berada di tempat ini, itu semua Tuhan sudah atur for the purpose. Oke? Makanya kita harus tahu kita punya purpose itu apa. Oke, anyway, thank you so much. Puji Tuhan, kita sudah selesai.